istilahnya zaman sekarang itu kalau netizen sudah ambil peran, kita jangan ikut campur. Ya. Kita mau ngelawan, kita cuma satu orang. Netizen satu Indonesia, Kak. Ya. Aku mau jadi sahabat netizen aja sekarang. Iya. Gimana kalau kita angkat gelas dulu, Iya, kita ada ucapkan Mama Iis dan juga selamat Kak Anissa Bah. datang di Spill the Tea. Aduh, secara tidak disengaja ya, Mama sama Karen, kita kebagi nih kubunya. Situ kubu yang lagi mendapatkan perhatian masyarakat, kita kubu yang nggak terlalu diperhatiin orang. Ya. Pas dulu untuk kali ini kita tenang ya, Anissa. Kita agak-agak nyaman ya. Iya, kita nyaman loh. Tapi udah pasti paham kan, pemirsa setia Spill the Tea, siapa kira-kira pemicu obrolan kita kali ini. Kalau kita bilang, aduh belakangan untuk kasus yang ini kayaknya sekali lagi terbukti bahwa netizen bergerak lebih cepat. Netizen yang sudah mengambil peran dan membentuk narasi di luar sana. Dan mereka yang terlebih dahulu memutuskan mereka berpihak kepada siapa sebelum ada duduk perkara yang benar. Ya. Untuk bagian itu disayangkan, gimana kalau kita spill dulu klarifikasi dan penjelasan dari pihak yang paling ditunggu dan dinanti satu Indonesia. Pasti dia sebenarnya mah gini loh, Dena itu sekarang itu sendiri ya. Sudah nggak ada orang tuanya, saudara-saudaranya jauh, tertimpa masalah seperti ini di situasi yang anak perempuannya juga kan sedang sakit dan jauh dari dia. Dia tuh alone ya. Dari sisi akunya sih mah sebagai teman kasihan, tapi memang dia harus menjelaskan yang sebenarnya. Karena kita sebagai teman pun kita selalu bilang sama dia. Jadi gini dulu deh di awalnya dulu. Netizen nih ya memang maha benar, tapi tidak melihat dari satu sisi aja. Iya. Baiknya seperti itu. Dan jangan juga melihat siapa yang dekat orang yang dia benci ikut diserang juga. Jangan gitu. Kan maksudnya kalau kalian ada di situasi yang seperti kita pun pasti kalian juga akan ada ambil sikap lah ya gitu. Tapi dari sisinya Dena selalu kita bilang harus menjelaskan yang sebenarnya, harus cepat. Karena kalau tidak berlarut-larut seperti sekarang. Iya. Tapi kan mungkin Dena juga dan keluarganya punya pertimbangan, punya banyak pertimbangan. Akhirnya mungkin dia ngobrol dulu, discuss dulu, apa dulu. Kita sampai suka ngomong, Dek, mau kapan? Kelamaan loh ini, sudah makin ngalor ngidul kesana kemari, orang berasumsi gitu. Tapi ya mungkin jadi Dena dia juga bingung loh. Satu sisi dia mau menjelaskan ini saudaranya, ini anaknya, iya kan. Tapi kalau nggak dijelasin juga dia kayaknya jadi orang yang jadi 100. Kalau kemarin kita sampai bilang, Dek, kalau sekarang tuh 100% orang tuh selalu bilang kamu tuh kayak yang jahat banget. Makanya kamu harus kasih tahu kebenarannya itu seperti apa. Karena jujur ya kita aja tuh yang di lingkungannya di situ kayak ngerasa mungkin ada something Sesuatu yang tidak bisa dia share yang nggak juga bisa sebenarnya di-share sama kita. gitu loh, sama orang banyak, gitu loh. Jadi tapi menurut aku dia juga harus ada pembelaannya supaya masyarakat tahu, bukannya mau membela tapi menjelaskan hal yang sebenarnya. Which is kalau dengan adanya video ini sih paling enggak kan katanya menuntut pengakuan gitu ya. Udah diakuin ya kan. Gitu. Jadi harusnya Reza mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Walaupun kita nggak tahu kan di balik itunya ada apa kan kita nggak tahu. Apakah selama ini sebenarnya Reza sudah mendapatkan pengakuan atau apa, atau mungkin dari pihaknya Reza pengen pengakuan yang lebih ke media gitu kan, kita nggak tahu. Oke. Tapi apakah menurut Mama Iis bahwa sebetulnya pengakuan yang ditunggu dari Denada itu agak sedikit terlambat timingnya? Agak terlambat. Iya, Anissa juga berpikir betul, begitu. agak terlambat. Tapi mau apapun kita ngomong mah, tetap aja salah. tetap aja salah. Walaupun sebenarnya Kan netizen makanya gitu kan, netizen maha benar. Iya. Tapi kan jangan cuma satu pihak. Kan gitu. Kalau teraniaya kayaknya kayak kemarin kasus kemarin kan kalau orang teraniaya itu pasti udah yang paling benar, padahal belum tentu. Oke. Gitu. Tapi yang aku sedih juga ya, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan ini untuk mendapat point of netizen, ya kan, sampai nggak tahu kebenarannya seperti apa, sampai mukanya antagonis banget. Lu tuh ya, please lah, janganlah. Kalau kalian tidak mengerti, maksudnya jangan menjudge seperti itu dulu. Sampai tahu duduk perkara yang benar. Gitu. Iya, karena gini loh, mereka itu anak dan ibu
Jadi jangan suka ngomporin hubungan antara anak dan ibu, nggak boleh. Kita kalau aku sih berdoanya ya teman-teman. Bukannya karena aku temannya Dena mau berpihak, enggak. Aku ketemu Reza pun aku sedih, karena aku kasihan gitu. Kalau aku sih berdoanya ini masalah semua kelar baik-baik, karena biar bagaimanapun ini adalah keluarganya Denada, ini adalah anaknya Denada. Iya. Jadi kita harus berpikir, yuk selanjutnya supaya mental dari semuanya nih baik gitu. Ngapain sih ribut-ribut, Dev? Ya kan? Sebenarnya yang terjadi kayak kasus aku kan sampai sekarang masih dicap ibu yang Nggak melupakan anak, padahal yang terjadi sebenarnya nggak begitu. Dalam kehidupan nyata Dalam tidak kehidupan begitu. nyata nggak begitu. Kalau dulu lu gimana sih? Kontrak kerja dia. Kontrak kerja sebelumnya Juinya ada sama aku bolak-balik kok, masih aku nafkahi kok. Cuma apa mungkin karena papahnya ini kan nikah lagi dan punya anak lagi, mungkin nafkah dari aku itu kurang karena papahnya kan waktu itu emang nggak ada kerjaan kan. Jadi aku jadi masalah aku tuh ujung-ujungnya emang ujung-ujungnya duit. Tapi aku nggak tahu ya masalah Denada seperti itu apa bukan. Kalau aku sih ujung-ujungnya memang minta uang sih memang awalnya. Kebayang memang pelik banget situasi yang ada dalam kehidupan Denada ini ya. Sampai akhirnya di acara bersama Mama Isa Makar kan akhirnya untuk pertama kalinya kita melihat kerapuhannya Denada dan akhirnya dia tak kuasa untuk membendung air matanya. Gue tuh sebenarnya ngeliat video ini sedih sekali. Itu di luar skrip sama sekali. Karena memang acara kita itu kan Nggak ada bukan skrip. kontes, Nggak ada skrip. Kita pun bingung, terdiam tiba-tiba dan dia menangis. Gue langsung peluk dia tanpa kita nggak tahu Ngomong apa-apa. Tanpa ngomong apa-apa. Dan kita nggak tahu apa sebenarnya kenapa lu nangis. Kenapa lo nangis? Kita nggak tahu gitu. Tapi sayangnya di malam itu semuanya jadi salah. Semuanya jadi salah. Lah sekarang gini dia Semua lagi jadi kerja. salah. Temen lu nih kita lagi duduk nih tiba-tiba Anissa nangis. Nangis. Karena Masa mungkin diem ada aja? sesuatu yang menyentuh hatinya atau apa di dalam pembahasan Iya. mungkin ya. Masa kita diem cuek? Masa kita Nanti diem kan kita nggak salah mungkin. juga. Ya temen-temennya ya kok pada cuek Oh, sih. cuek. Gitu Maksudnya loh. Mama Is dengan semua salah adalah semua yang ada di dalam gambar itu dan memberikan pelukan kepada Denada Salah. dinilai Dinilai memberikan dukungan. kepada keputusan yang dilakukan Denada yang iya. sebetulnya juga masih Belum tahu. tebak-tebak Abu-abu. Belum si abu-abu. dan kalian juga akhirnya ikut terserang dan dipojokkan oleh netizen. Ikut diserang. Dibilang memberikan dukungan kepada ibu yang kasarnya menelantarkan anaknya, begitu kan? Aku tuh udah dari sebelum rame nih, Dev. Iya, betul. Aku tuh panggil Dena. Aku begitu tahu ada tulisan, aku dikasih tahu nih sama kan anak aku banyak ya. Terus akhirnya Dena kenapa gitu. Dena kenapa mah gitu. Aku tuh malam hari itu juga aku WA dia. Dek, are you okay? What can I do for you? Apa yang mama bisa lakukan untuk kamu gitu. Besoknya aku panggil dia di ruangan karena biasanya tuh kita tuh nggak beda ruangan Dev. Di Ya, sana ruang tuh tunggunya ruang beda-beda. tunggunya beda-beda. Kita satu kamar beda-beda. Aku panggil dia, Dek kamu kesini dulu dong gitu. Aku bilang sama dia, kamu mau bagaimana ini? Aku bilang seharusnya kamu ngasih penjelasan. Iya mah nanti begini. Ya udah, kita kan hanya sebagai sebatas orang yang Memberikan dipanggil saran, mama ya. memberikan saran gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi menurut mama tuh harusnya begini. Tapi at the end semua tuh yang memutuskan adalah kamu karena ini adalah area keluarga ya seperti Ya yang mungkin yang netizen ingin dengar dari kami adalah karena netizen kan memojokkannya, lu kan temen deketnya, masa lu nggak nasehatin? Enggak, kalau netizen Masa lu berpihak sama kalau dia? netizen pengennya kita bikin video, posting, ya kan lo? Kayak posting ngomong sama dia, dia mau nggak? Ya Kan nggak gitu lah. Tapi yang kita bisa bilang di sini Pertemanan adalah yang bener itu gitu loh, bukan pertemanan lewat media. karena gini, karena kita tegur iya dan ada satu momen bahkan kita berempat conference call sampai ngomong lu harus keluar dengan keras. Kita tuh banyak diskusi loh karena Kita banyak kita malah mendorong dia untuk ayo keluar, tapi sekali lagi tadi kayak Anissa bilang, kita nggak tahu, jangan paksa kita karena kita nggak tahu. Jujur Li, dari pertama yang aku tanya ke dia, dari awal dia memang bilang itu anaknya. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada yang sebenarnya diumpetin. nggak. Iya, mah dia anak aku, gitu loh. Mungkin kita berkaca pada apa yang terjadi dalam, karena kan boleh dibilang ya walaupun tidak 100% sama
Anissa sudah pernah melalui apa yang sedang terjadi Iya. ini. Menurut Anissa, berkaca dari pengalaman kamu, penyelesaian dari kasus ini apa sih kira-kira yang pas? Iya, ketemu aja. Ketemu dengan sang anak. Kalau harus ketemu dengan sang anak, langsung aja bicara dari hati ke hati. Kenapa ini bisa terjadi kayak gitu? Kalau aku kan dulu nggak bisa ketemu sama anak. Karena Padahal sebelumnya anak itu sama aku, terus ketika dia Rame, anaknya diambil. itu diambil dan nggak boleh keluar. Padahal di sini netizen harusnya cerdas. Anak itu kan ada dua. Katanya Anissa punya dua anak. Nah, kenapa yang satu bisa sama bapaknya? Kenapa yang satu sama emaknya? Kenapa nggak dibongkar? Kalau saya tidak bertanggung jawab, kenapa harus anak yang satu ada di saya? Iya. Ya kan? Dan juga saya punya dua anak angkat di atasnya mereka umurnya. Masa sih aku ngangkat anak angkat aja lu urus gitu ya. Apalagi dia itu karena memang sengaja ini anak dibakal apa ya, cari uang untuk anak butuh ini butuh ini butuh ini kayak gitu. Jadi pada saat itu kan aku kan boleh dibilang mapan. Dari sebelum aku jadi artis juga aku udah mapan. Jadi untuk kebutuhan anak walaupun sebenarnya bukan Tanggung jawab kamu. wanita, Iya. tapi aku tetap kasih makan dia. Sampai sekarang pun yang perlu netizen tahu adalah anak dari istri papahnya yang lain itu sekarang juga sama aku loh. Jadi jangan dipelitir-pelitir. Kalau menurut aku sekarang harusnya Denada ketemu supaya nggak makin Iya, melebar. iya. Dan saya tahu, saya pasti seorang ibu banyak pertimbangan karena apa? Karena pasti ada yang dijaga. nggak salah juga kalau sekarang sosoknya Reza itu menjadi sosok yang protagonis banget nih Iya. buat netizen dan Netizen, pemirsa di iya. rumah, ya kan, kayaknya anak yang ditelantarkan, tidak hidup layak, Iya. sementara ibunya Sama terlihat kayak Zui kan. sama persis kayak gini. Sementara ibunya terlihat bergelimangan harta, kelihatannya ya, Sepertinya. tampil di televisi, glamor, cantik banget, seksi banget. Kayaknya hidupnya bahagia, kok ini nggak bahagia. Makanya pujian itu pintu rejeki mengalir ke Reza saat ini. Tapi rupanya nasib memang selalu adil ke semua ya. Belakangan kan sekarang akhirnya juga udah mulai terkuak tuh ya kisah kehidupannya Reza yang sebenarnya. yang kita nggak tahu Yang kita sebelumnya nggak tahu. bahwa Reza tuh udah pernah menikah, istrinya muncul ke permukaan, sekarang mantan istrinya Reza juga Speak up. meminta mengklaim Bertanggung jawab iya, juga. Reza dianggap sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut aku lucu ya, fakta kehidupan dan karma itu cepet banget terjadinya. Iya dong, di satu sisi kan cerita yang pertama kali kita kenal dari Reza adalah anak yang tidak diakui. Tapi ternyata di masa lalunya dia juga pernah menjadi orang tua yang tidak mengakui dan mengurus anaknya gitu. Aduh, Iya. itu bukan dari mulut kita loh. Dan itu Dari itu rentetan laki-laki. faktanya begitu ya. Dan itu laki-laki kan. Iya. Kalau perempuan sebenarnya nggak dituntut untuk menafkahi sebenarnya, walaupun tetap aja namanya seorang ibu tetap harus bisa Ya. sesuatu lah buat anak. Pertanyaan aku adalah, masih mengganggu kamu kah anggapan Masih. orang bahwa kamu adalah ibu yang tidak ngurus anak? Masih, dan image itu jujur sekali ya, itu image yang orang bikin dan itu yang terjahat menurut aku. Oke. Ibu yang menelantarkan anak. Ya Allah, anak orang aja saya sayang. Semua Apalagi anak ponakan semua sendiri. manggil aku mama. Karena sekolah apa semua aku yang paling respon sama ponakan-ponakan semuanya. Jangan tiba-tiba bikin video. Lu ya. Aduh jangan deh please kita nggak tahu apa yang permasalahan di dalamnya, kita nggak tahu. Iya benar. Aku juga mau bikin video gitu ya. Biar apa? Nah nggak tahu gue mau ngomong apa. Coba gue pengen Bagus pertanyaannya kan di sana. Biar apa? Oh biar apa? Biar apa? Oh biar apa? Mau bikin biar video. terkenal. Kurang lah, orang kan selalu kurang. Aku tuh pengen terkenal. Iya, gitu loh. Seru banget ya obrolan hari ini. Dicicipin dong Mendoannya tuh enak makanan-makanannya. banget loh. Cobain deh. Ini ratu-ratu diet ini semua ini ya.
Tapi coba ya, Anissa, kamu waktu suamimu yang ini kenalnya berapa lama sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, Anissa? Jangan ntar kaget. Iya? Kaget ya. Berapa? Coba mau kasih tahu. Berapa? 2 minggu. Hah? Ini ibu-ibu ini juga ya. Kenapa? Baru 2 minggu. Kan yang pacaran tahun-tahunan putus-putus Gagal. juga Iya, kan. emang tapi gitu. emang jodoh tuh nggak ada yang Jodoh tahu. nggak ada yang tahu. Kamu kenal di mana 2 minggu? Kenal di restoran lagi makan. Kenal di restoran Lu lagi centil makan. banget ya, kenal di restoran Jadi Everton, gini, dia baru sih. aku lagi makan. Aku lagi makan. Lu muka lu nih. jangan kayak gitu deh. Muka gue Nanti lu subtitle. kata sama netizen loh. Kamu tuh kenalan sama sesama pengunjung. Enggak. Aku lagi, Dia waiter. aku lagi ke tempat makan. Ketemu temen. Temen aku lagi makan sama dia juga. Jadi ketemunya tuh pas kita memang di rumah Jadi makan yang kenalan. sama. Oh. Jadi kenalan, ya udah tahu lah Nisa Bahar. Siapa sih yang nggak tahu Nisa Bahar kan? Asik. Kan? Iya. Ya, terus udah gitu ya Terus? udah kenalan terus aku mau jalan malam ini mau lihat musik, lihat musik. Masih Terus, aja loh ya udah dia ikut mau hangout yuk. Tuh, pada ikut mereka kayak gitu. Ya udah kenalannya gitu. Cinta bersemi lah itu. Dan dari situ kamu mulai ada rasa. Enggak, bukan aku ya, dia ya. Oh dia. Oh. Berarti yang ngajakin kawin duluan dia. Iya. Nah pertanyaan aku, apa yang membuat kamu yakin dalam rentang waktu 2 minggu berkenalan dengan Untuk laki-laki ini bilang di sebuah restoran untuk bilang iya? Karena Aku kan tuh cuman, karena kan sebelumnya tunangannya kan lamarannya kan di kapal tuh. Iya. iya bener. Benar. Terus kan kapal membawa lari jodohnya, Enggak ya, itulah jodoh ya. Oke. Nggak tahu kenapa ketika sama Gua nggak dia tahu kok lagi part yang ini. Mama, trauma tentang pernikahan aku kan trauma banget. Aku kan sendiri udah sejak tahun 2016. Oke, benar. Jadi banyak yang lamar aku nggak pernah mau. Kayaknya ntar gagal lagi. Nggak tahu ketika dia nyatain serius. Iya aja gitu lo nya. Aku mau. Kalau tapi lu belum ketemu kan sama suaminya sekarang. Makanya dia cepet. Cakep banget. Enggak, maksudnya bukan karena itu juga, bukan karena itu. Benar. Suka berondong nih. Bukan, Anissa Iya. soalnya gini loh, kan belakangan tuh isu ini lagi menguak lagi ya, membeli kucing di dalam karung. Aduh. Baru kenal laki-laki sebentar, rasanya kayak jodoh, hati ini sudah terpikat, menikah, nggak lama dari menikah harus diceraikan Aduh. karena ternyata. Semoga aku enggak ya. Oh iya, Makanya justru. Semoga aku enggak ya. Semoga aku tidak membeli kucing dalam karung seperti temanku yang itu. dia baru kepikiran sekarang cuy. Sekarang pemikirannya kan. Gara-gara ngobrol tadi. Tapi aku mau nanya apa yang dibilang sama Dev tadi, membeli kucing dalam Dalam karung. Kak Anissa ada nggak seperti ketakutan itu atau you're just on fire? Emang udah berapa lama ya? 2 minggu. Kawinnya. Apa deh? Udah berapa lama sekarang? Berapa lama? 7 bulan berarti. Udah oke lah. Tuh, 7 bulan mah. 7 bulan. 7 bulan mah udah tahu lah. Tapi kalau Teman kita tapi kalau kata gue mah gini, kalau beli kucing boleh lu dalam karung. Tapi kalau nikah jangan. jangan. Menikah itu kan untuk sesuatu yang lama. Jadi kita mesti tahu dulu dia ini siapa. Iya. Kalau orang Indonesia tuh ada benernya loh. Bibit, bebet, bobot tuh bener. Tunggu, Oke. Mama denger dulu. Mama kan nggak tahu ceritanya. Tahu, Coba cerita. ya kan. Coba Kak. Ya enggak, pas abis itu kan terus dikenalin sama keluarga kan. Iya kan, jadi tahu kan. Iya, jadi tahu Jadi ternyata. dia memang ngebut aja, pengenalannya dia Bah. ngebut. Tahu nggak? Yang gue heran juga ya kan, ini kan udah beberapa kali dong gue ketemu Kak Anissa sama suaminya. Gue itu suaminya luar biasa loh. Sayang banget loh sama dia. Mah. Ya ampun, beneran deh. Coba kita panggil yuk. Iya. Gue lagi di situ tuh. Ini gimana sih? Maksudnya ini kok sama Santai. brondong Iya. gitu apa? Oh berondong Anissa. Dibilangnya ngasuh anak gitu Oh, kan ngasuh. Kak? Gitu katanya. Oh ngasuh anak. Oh. Gimana Kak pendapat Iya. netizen yang ngomong gitu? Enggak. Malahan dia yang lebih dewasa daripada aku. Aku banyak ngambeknya. Oke. Dia yang Tapi takut aku saya kalau kenalan 2 minggu takut utangnya ratusan juta saya terus. Ya, kalau ada utang ya ceraiin lagi. Lu pasti lagi ngomongin yang lagi rame ini Boyan ya? Iya. Yang sudah menggugat cerai ya? Iya loh.
Itu sih. Gue sih agak shock ya, karena itu gue juga shock. rentetan peristiwanya di satu siang yang syahdu, setelah kelelahan menanggapi drama kehidupan Resa dan Denada, aku pikir aku mau cari penyegaran dong, buka-buka timeline media sosial. Instagramnya insert yang pertama kali gue baca, Boyen resmi mengajukan Bercerai. gugatan cerai. Iya, emang nggak menggugat Iya. dia. Setengah jam kemudian baru ada berita berikutnya, penggelapan dana, say, dicurigai. Makanya kalau kata gue Kok mah ya. gimana sih ceritanya? Gue Iya, agak makanya bingung. kalau kata gue kalau orang bermasalah jangan deket-deket kita deh. Jangan deket-deket artis. Jangan deket artis. Terbongkar. Terbongkar, say, terkuak. Kita spill dulu ya Spill dulu. pengakuannya seperti apa. Kita spill. Berarti mungkin Boyen menggugat bukan karena itu kali. Ada hal lain kali gitu. Oh, pantesan netizen ada yang bilang gini, mana mungkin kalau udah tahu cerita dari awal, mana mungkin Boyen ajuin cerai. Ya Allah. Tapi, tunggu ya, tapi intinya suaminya susah, dia nggak mau ikut susah, mau hidup enaknya aja. Sorry, kalau gue jadi Boyen, itu yang akan gue lakukan. Karena dia perempuan. Karena dia ya. perempuan, Iya. dia layak untuk bisa hidup Yes. lebih baik lagi dari sebelumnya. Yes. Kalau dia sebelumnya berjuang sendirian, ketika dia menikah, ya dia punya hak. Gua mau menikah sama orang yang Bisa bertanggung jawab sama dirinya dia. Karena Boyen tuh pekerja keras banget. Dia pengen loh. yang enaknya Dan dia aja. juga tulang punggung keluarga. Pengen tahu dong, Ma, kan Mama juga pasti kenal akrab dengan Boyen dong. Boyen boleh dibilang salah satu anak Mama juga ya. Kan jujur untuk orang luar seperti aku, penikmat gitu ya, aku kaget gitu ya. Ih, kayaknya nikahnya baru hitungan bulan ya. Terus udah langsung gugat cerai. Apa nggak ada syak prasangka sebelum menikah? Kayaknya ada banyak red flag-nya nih cowok gitu. Nggak mungkin Boyen tuh nggak mikirnya gini ya kalau dari apa yang dia cerita ya. Mungkin dia ngerasa bahwa umurnya memang sudah waktunya satu ya. Oke. Terus dia punya beberapa kali pernah punya ada relationship tapi berakhir terus gitu. Nah ini ketemu orang yang mungkin sepertinya dia cocok kali bisa membimbing dia gitu. Yeah. Karena kan secara pendidikan kan dia kan lebih mungkin Iya. pintar ngomong atau apa karena katanya kan dosen, kalau dosen kan Iya. mengajar gitu Iya. kan. Akhirnya mungkin si Boyen kayak melengkapi hidupnya kali kan dia kan butuh sosok juga untuk menjadi pendampingnya dia. Nah ketika hal itu terjadi akhirnya dia nggak berpikir yang lain-lainnya. Mungkin dipikir ada yang dia tahu juga dipikir mungkin nanti berubah. Ya kan itu kesalahan perempuan loh ketika ada hal yang dia temuin sebenarnya sebelum menikah, jangan berpikir nanti berubah. Iya. Kalau aku ya nih kalau cowok yang harus dihindari adalah ketika pacaran dia kasar, tinggalin. Iya. Karena menikah itu bukan sumber masalah. coba-coba. Sumber masalah. Kalau ada lagi pacaran aja yang harusnya baik-baiknya aja kelihatan udah jelek, itu apalagi menikah. Iya. Wah, itu udah Gatot Kaca nanti ya kan. udah total. Udah. Nah, apalagi ini juga sama nih kalau umpamanya lu udah tahu lagi pacaran orang itu ada banyak masalah, mendingan gak usah. Karena dia akan membawa lebih banyak masalah di dalam pernikahan. Mama kan Devano tuh kan katanya memang yang udah lagi dekat sama Baila Beh. Iya, baik. Mama suka ngecek gak sih maksudnya Devano Jangan tuh? sampai terjadi beli kucing dalam karung. Ya lah, kalau gue ngecek lah anak orang aja gue urus ya sama kayak si Nisa. Apalagi anak sendiri. Aku tuh salah satu ibu yang posesif juga. Dan aku selalu bilang sama Ngomong mereka. manggil atau Nggak, WhatsApp atau teleponan? di telepon iya, face to face iya, lagi dipeluk sambil kan itu lebih masuk ya. Aku tuh selalu bilang sama anak-anak aku, even Salsa apa Devano, Mama tidak mau menjadi orang tua yang menyesal. Dah, that's it. Itu pun penjabarannya panjang, bahwa kalau sudah menyesal itu artinya sudah terjadi. Anak-anak aku tuh untungnya bukan anak yang pacaran 2 bulan putus, enggak. Devano tuh dulu sama pacar yang lama juga 4 tahunan. Sekarang pun sama Baila 2 tahun 3 tahun lah. Begitupun Salsa. Walaupun dia sekolah di luar negeri, dia tetap ada relationship, pacarnya tuh tetap ada gitu loh. Jadi bukan tipe anak-anak yang cepat berganti gitu. Mudah-mudahan aku selalu berdoa, aku selalu banyak ngasih tahu anak-anak tidak terjadi hal penyesalan di dalam hubungan mereka sama pacarnya. Gue nggak mau ya anak gue ntar kayak Anissa 2 minggu kawin, gue nggak mau. Takutnya nanti banyak surprise bang. Ternyata wow. Bener jangan. Itu tuh bukan beli kucing dalam karung ya, beli kucing dalam safe deposit box.
Tapi ngomongin itu loh Kak, Jui. Emang Jui pernah diem-diem nikah gitu? Iya pernah. Maksudnya tanpa Aku nggak restunya? diundang. Iya. Bener. Jadi Dan pemberitaan itu sempet betul. heboh, Betul, kan? betul. Nah itu gimana ceritanya? Maksudnya Gini, kok bisa ada jarak? Jadi Nggak gini. diakui Bukan anaknya? soal- Oh bukan iya. bukan. Nggak setuju Jadi kali elunya. aku tuh Nggak nggak setuju. setuju sama Si pacarnya si ini. pacarnya ini kemarin karena pacarnya itu temen aku. Oh wow. Yang aku bilang manggil aku Oh, iya. Anissa, manggil Iya, aku sayang, sayang, ya iya, cantik kalau manggil aku cantik. gitu. Sekarang masih sama orang ini? Masih. Lo ngerti Ternyata- gak tadi yang dibilang Kanisa? Enggak. Jadi anaknya Kanisa Juwita? si Juwita ini Pacaran. menikah pacaran dan menikah sama temennya. Temennya aku. Jadi mereka tuh sampai sekarang Satu rumah lagi. suatu rumah si suaminya ini, suaminya Jui, sampai sekarang manggilnya bukan mama atau bude atau ibu atau apa, manggilnya namanya Anissa atau panggil cantik atau panggil Oh, sayang. sayang. Paham nggak lo? Nggak apa-apa juga. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Mungkin itu dalam konteks apa sih? Kalau orang Lu jangan gitu ya. mukanya. Iya. 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 Bukan Kan itu Mantap. temennya mamanya. bukan berarti sayang dalam tanda kutip. Iya, tapi kan maksudnya ini kan mantu sama Iya. mertua. Tapi sekarang Iya. lu udah setuju. Udah. Jadi Sure. emang temenan lama dari aku dan aku tahu ini anak bandel banget dulu. Oh, oke. Dan pacarnya dia itu temen aku. Juga. Jadi Juga. memang lu sebenarnya tahu kehidupan bagaimana Iya. ininya lah. Tapi mereka ternyata dia. kita salah, mah. Ternyata salah. Orang punya masa lalu. Iya. Iya. Dan itu perjalanan hidup dia yang mesti kita maklumin. Iya. Itu masa lalu dia. Tapi setelah sama Jui, dia baik-baik aja dan berubah banget kok. Dan Itu aku kayak Jui gitu. kalau panggil suaminya Kanisa apa? Mansya, manggil Panggil nama. nama Mansya. Oh iya, ini bule banget ya. Iya Iya. nih, ya. Ini modern family ya. Modern family. family, Yes, best yes, banget. yes. Tapi kan kalau itu mah Bicara apa? Inara Kucing dalam ini juga karung. Ini Kucing mengingatkan dalam sedikit karung. aja karena Inara Rusli itu kan sebenarnya nggak pernah berhenti-henti ya. Menurut pandangan Mama deh tentang kasusnya Inara Rusli, menurut Mama tuh dia tuh beli kucing dalam karung nggak sih? Aku nggak tahu ya, itulah balik lagi walaupun kita kenal baik orang-orang mereka ini ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di Iya. dalamnya ya. Karena apalagi Inara, kalau Inara tuh kita ketemu kadang di satu acara aja walaupun banyak ngobrol atau chatting-chattingan gitu ya. Tapi aku rasa Masa Mama nggak bisa ngebaca? Orang Inaranya udah keluar bikin statement, iya. Iksanulnya udah keluar I know, bikin tapi statement, maksudnya Mawanya udah bikin yang beli statement. kucing dalam karungnya ini loh, kita Iya, nggak aku tahu. nggak percaya loh. Iya kan? Kucing dalam karung percaya sih, tapi karungnya transparan. Iya kan, sebenarnya mah mungkin apakah jangan-jangan emang Inara kadang-kadang kan ada loh cowok-cowok tuh mau mendekati kita seolah-olah dia lagi ada masalah, padahal mungkin enggak. Nah, itulah pinter-pinternya kita jadi perempuan. Benar, mah benar. Kayak Pinter pengalaman harus banget nih ya sebelah nih, sini. harus pinter-pinter jadi perempuan ketika bilang pernah gini. ditipu laki-laki Ya begitu kan, juga soalnya. ketika jadi harus itulah nak, kita tuh perempuan tuh harus pinter, apalagi kita udah punya pengalaman jelek Iya. tentang pernikahan, Iya. udah punya pengalaman lah berpisah gitu. Iya. Itu untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya udah harus belajar gitu. Harus tahu dulu keluarganya, bener nggak dia lagi berantem sama istrinya. Kalau memang mau dalam pemahaman agama kita boleh punya istri kedua, ketiga, tanya dulu istrinya mau nggak. Tapi jangan menikah dulu baiknya. Gitu, karena kalau sudah menikah dulu akhirnya ya itu tadi ada penyerangan kanan kiri. Tapi kan kalau nggak menikah kan kalau dalam Islam kan ini Iya. mah. Ya juga jadi Iya. ya akhirnya kalau gue mama ya kan akhirnya kalau gue mama akhirnya lagi kita tuh tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi sekali lagi wait and see. Dah. Wait and see. Ya. Kita tahan dulu rasa penasaran untuk minggu depan karena sekarang kita punya Spill the Surprise. Kejutan pertama, hate comments nih Ma dari netizennya Mama. Astagfirullahaladzim. Baca. Kenapa ikut campur sih Teis, itu urusan orang. Nah, gue tadi waktu pada saat lagi kombrik, itulah susahnya jadi mama senusantara. Iya, mama Nusantara. Karena ternyata orang-orang yang sedang bermasalah itu adalah kok ya ada di sekitaran aku.
bukannya mau ikut campur loh, sumpah. Gue tuh sebagai seorang mama-mama, Mereka yang Karen, minta mama untuk ikut campur. pengennya tuh, pengennya tuh, Mama yang bijaksana loh pengennya, ini, pengennya itu aku netizen. tuh semuanya tuh baik, Baik. gitu. Semuanya Iya, baik. betul. Tanya Karen juga atau orang-orang yang dekat, betapa saya tuh nggak mungkin bisa menjudge orang, apalagi lo kayak gini. Enggak. Itu kalau gue begitu, itu ada peran di dalam acara televisi. Actualnya mah gue nggak gitu, ngeliat apa aja langsung nangis, ngeliat apa aja langsung nangis gitu. Ini komen buat Anissa, coba Kak Anissa baca. Kita Kita lihat sampai berapa lama ya perkawinan sama polisi gagal, apalagi yang begini. Itu tantangan buat lo, supaya lo bisa mempertahankan. Kasih jawabannya dengan Kasih kenyataan. buktinya nanti. Kalau aku sih, Buktikan. iya kita lihat aja ke depannya. Tapi aku juga nggak mau mempertahankan kalau mau misalnya membuat aku sakit kepala, enggak. Itu udah menjadikan sebuah statement loh kalau Iya, maksudnya gue kalau juga kalau nggak kita- mau kalau Iya, kalau Iya. kita Ngapain tersiksa kita atau suka, benar. Iya juga. apa nggak menyenangkan, hidup cuma sekali, say. Kalau kita nggak bahagia untuk apa gitu. Juara Tapi loh dia. iya, Benar. tapi aku berusaha untuk sebaik mungkin mempertahankan. Iya, iya. Aku juga dulu bertahan sampai 14 tahun, bertahan sama papanya Jui, itu punya, kenapa aku gagal? Karena ada masalah yang memang tidak bisa harus dipertahankan. Selesaikan. Karena Iya, aku, iya, iya. jujur aja aku nggak suka poligami. Dah. Jadi kalau udah berkaitan dengan masalah hati, itu pasti aku yang mundur, dan aku mundurnya baik-baik. Iyalah, nikah itu kan pengen bahagia ya. Iya. Ngapain? Oke, selanjutnya ini ada artikel buat Mama Iis Surprise Dahlia. kedua nih. Ya, artikelnya seperti ini. Disebut pisah rumah dengan suami Iis Dahlia. Astagfirullahaladzim. Hoax. Aku mah orangnya udah biasa sama hal-hal kayak gitu. Mudah-mudahan, doain aja mudah-mudahan. Nih ya, kalau aku suka cerita sama Karen juga. Karen karena yang tiap hari ketemu Karen ya. Pernikahan gue nih sekarang, di usia pernikahan 24 tahun nih. Lagi pada masa enak-enaknya. Oh. Semuanya enak. Karena kita tuh udah tahu. Jangan dilanjutin, jangan Nggak, tunggu dilanjutin dulu. enaknya Nggak, gimana. nggak, maksudnya udah saling mengerti, saling menerima kekurangan. Jadi Di atas udah 20 tahun. nggak pernah berantem. Tapi kita masih hot. Ada orang kan yang bilang kayak saudara, kayak enggak, pernikahan gue nggak mau kayak saudara, kita tetap pacaran. Jadi masih ada setrumnya, masih banyak. Iya. Gitu. Jadi nggak bener Jadi, beritanya. kita lanjut ke Anissa Bahar. Yang menurut Kak Anissa nih, Giselle Cinta sama Cinta Brian, Ola Ramlan sama Tristan. Maksudnya yang langgeng yang Yang mana? kira-kira menurut prediksi seorang Anissa Bahar, siapa yang bakalan langgeng banget? Oh, Giselle. Gisel. Kenapa? Ada nggak alasannya? Berbeda cara melihat dia. Terus kalau di media kan aku juga lihat, di sosmednya juga lihat, emang kayaknya Giselle emang agak bisa langgeng lah. Bisa langgeng. Ini percayalah apa kata Anissa Bahar, pakar percintaan Brown Cikung kita abad ini. Lika-liku percintaan. Dia bisa menilik, meneropong dan mengamati. Iya. Kirain mau sama masalah gosip juga yang tadi kayak mama. Yang apalagi aku dibilang katanya mama cari dan menikahi anak angkat. Iya. Itu kan juga sama kan? Emang Bohong banget. Suamimu tuh sekarang setengah umurmu apa Pi, toh? Enggak, yang kemarin. Oh, yang kemarin. Yang sebelumnya. Tapi sekarang juga dibuat seperti itu juga. Karena sebenarnya bukan, itu tuh aku baru kenal dan itu tuh duda 3 anak, bukannya Bukan anak angkat. kemarin sore juga. Bukan. Oh. Oke. Terakhir ini buat Mama Is, ada video buat Mama. Coba kita lihat ya. Apalagi sih, Re? Coba di-spill sama Mama tentang arisan geng Sunda ini. Gimana ceritanya mah? Terbentuknya gimana? Ada nggak yang bilang aja ada kalau nggak mau yang nggak ikut. bayar terus bikin kesel? ngeri ya. Yang bikin kesel. Kalau nggak bayar Iya. sih ada nggak cowok jujur? Ya, ada. Oh ada, ceritain dong spill siapa? Enggak, tunggu dulu, ini dulu. Ini Gas itu gabungan artis seniman Sunda. Kita tuh anak-anak, aku nggak tahu ya kalau kalian Manado ya, karena kan kalau artis itu banyak banget dari Jawa Barat, ya kan? Dan kita tuh tadinya membuat Gas ini adalah ada perkumpulan artis Sunda yang kegiatannya itu banyakannya charity. Kalau udah kumpul semua, udah kayak ini festival-festival musik gitu. Iya tapi mah coba di-spill dulu arisan Apa sih? arisan ada nggak sih yang bikin sebel? Kalau nggak bayar sih gitu. Nggak, kalau arisan kan sebenarnya mah kan harusnya ya ketika belum dikocok arisan tuh udah pada bayar. Kalau di arisan Gas tuh si bandarnya Deswita Maharani.
si Deswita. Jadi aku selalu si Ade tuh jadi selalu kalau umpamanya ada yang belum bayar japri-japri. Tapi ini memang ada satu orang yang kayaknya lagi bermasalah, lagi ada masalah keuangan ya. Sehingga ada beberapa bulan yang belum dibayar. Ya udahlah kita pahami aja karena kalau di gas tuh kita ada uang kas. Uang kas kita itu kalau nggak dipakai untuk Jumat Berkah. Jadi kita tuh banyak charity-nya lah. Untuk sekarang ini sih sebenarnya kita masih coba tutupin dari uang itu dulu karena kan kasihan dong orang yang ikut kalau dapat arisannya nggak full ya kan. Mungkin dia juga sedang butuh karena tidak semua anak-anak gas tuh juga secara kehidupannya mapan gitu loh. Jadi sebenarnya teman saat susah dan senang ya. Iya dong, harus. Gas ini. Kalau berteman itu harus begitu, Say. Iya. Jangan lagi susah senengnya doang, susahnya Dengerin Karen baik. tuh nasihat Nggak dari bisa orang kayak tua. gitu. Temenan itu harus senang sama susah. Jangan Gitu. bilang susah lu udah susah lu bikin lagu nggak cocok jadi bestie bye gitu. Nggak boleh gitu Karen. Selanjutnya kita masuk ke permainan aja ya sebelum mengakhiri ini Main apa apa namanya lagi Spill sih, the Ran? Tea. Main apa? Ada mainan Kucing nama dalam karung, nggak? Eja kata nama artis dimulai dari Mama lanjutin. Pokoknya sampai nanti salah Eja top of mind tentang artis ini apa gitu ya. Kita mulai Kanisa ya. Dewi Persik. Dek. Lanjut. Banyak duit. Lanjut. Jangan. Fokus, Dek. W, I, Dewi P E, R, S S, I. K. Oh, S-nya dua. Super small dia nih. Super small. Oke. Lalu lanjut dari Dave Hendrik. Apa? Umi Kwari. M, I. M-nya dua. Oh, M-nya M-nya dua. dua. Apa Tuh yang kan. dipikirkan tentang Umi Kwari? Ih, banyak kok pada nanya yang aku nggak ngerti. Sumpah. Umi. Kamu tahu nggak Umi siapa? Elvi Sukaisi yang gula. Salah ya. Ada pelawak zaman sekarang. Aduh dia lucu banget. Umi si Kwari lu itu. pasti kalau ngeliat orang emang tahu. iya. Ini loh yang Lenong bocah. itu Lenong Iya, bocah. Umi Kwari. Yang sekarang udah cantik banget, duitnya banyak ya. Oh Min. iya, yang Amin. itu yang OP ya? Iya. Nggak oke. Enggak, Emang dia OP? emang nggak OP. Kayaknya dia disembur Nggak, jadi nggak. cantik ya. Emang Ope enggak Ope Umi? Enggak ya? Enggak. Enggak. Karena Dia udah jadi banyak duit cantik jadi kan? perawatan. Oh iya. Glow up kalau aku. Glow up, Glow Iya. Selanjutnya mulai dari Mama. Angel Karamoy. A. Iya, Angel Karamo cantik banget sekarang ya, Say. Iya. Ya, kemarin ulang tahun dikasih Udah N, ini udah N, Oh, ini udah N. udah N. Apaan? G. E. L, K. A. R. Ra. A. Retot dong. Apa tentang Angel Gak Karamoy? fokus deh lu. Gue mau ngerumpiin. Ya udah langsung pas. Dikasih. Nah ini harus niru Angel. Dia dapat berondong tapi itu berondong. Iya masih kecil. Aduh Angel, pinter banget cari sih Pinter, dia. pinter. Mainnya di mana? Anak siapa itu? Anak siapa sih? Iya. Pestanya di LA, Loren. Halo. Mainnya di mana yang pasti nggak mau main sama lu, Bude. Lu pakai nanya mainnya di mana? Ketuaan lu nih. Oke, lanjut dari Mama. A lagi. Aku lagi. Andre Taulani. A. N, D. R. E, T. A. U, L. A. N. Y. Oke. Terakhir ya, Prilly Latukonsina Nah dari itulah. Prilly sebel deh gue ternyata marketing gimmick ya kemarin Apanya? beritanya lagi nyari lowongan kerja Peros. Ternyata itu lu Peros. ngelamar. Tempelan brand, iklan brand. Oh. Kecewa. Selanjutnya, P, R, I. L. L, Y. Aku. iya. Ratu. R. A. salah. Lili, Ratu. Prilly Latu Oh, L. L. seharusnya. Oh, Latu. Apa? Dan aku Ratu. L. Tentang Prilly apa? Diving. Cantik. Apa? Lucu. Cantik, lucu. Oh, imut banget itu. Oke, sudah ya. Terima kasih Kanisa Mama, thank you Iya, banget. sama-sama. Thank you for watching semuanya. Jangan lupa kita akan selalu ada setiap Sabtu dan Minggu 11.30 siang. Spill the Tea hanya di Trans TV. Bye.